Di usianya yang ke-28, Citra Ayu Lestari adalah seorang perempuan yang jiwanya tak pernah diam. Matanya, yang seteduh danau di pagi hari, selalu memandang ke cakrawala yang jauh, seolah mencari sesuatu yang hilang dari dunia modern. Di dalam sorot matanya yang hangat, bersemayam rasa ingin tahu yang tak terbatas terhadap segala corak kehidupan. Dipadukan dengan kecerdasan tajam yang mampu menembus selubung kepalsuan. Ia bukan sekadar pelancong. Ia adalah seorang penenun cerita. Seorang fotografer dokumenter yang menjelajahi bumi untuk mengabadikan kisah-kisah yang nyaris terlupakan. Kameranya, yang ia sebut kotak pembeku jiwa, lebih sering mengarah pada wajah-wajah tulus di tanah-tanah yang terlindas arus deras peradaban, daripada pada gemerlap lampu kota-kota besar. Ia terpikat pada napas kearifan masyarakat adat, pada keagungan alam liar yang masih menyimpan misteri penciptaan. Setiap baris tulisan yang ia goreskan dan setiap bingkai foto yang ia abadikan adalah sebuah surat cinta. Di dalamnya terkandung pemahaman mendalam dan kehangatan tulus untuk setiap insan dan benda yang ia temui, membuat siapapun yang melihat karyanya merasa seolah ikut berdiri di tengah-tengah narasi magis itu, merasakan getaran dan haru yang meluap-luap. Setelah mendokumentasikan kehidupan suku Baduy di pedalaman Banten dan para pelaut Bugis di Sulawesi, hatinya terpanggil ke sebuah tempat yang lebih jauh dan misterius. Tebing Bandiagara di Mali, Afrika Barat. Nama itu sendiri bergetar seperti mantra kuno di telinganya. Bandiagara, sebuah monumen alam yang menjulang gagah. Rumah bagi suku Dogon, orang-orang yang selama ribuan tahun hidup dalam simbiosis mistis dengan tebing batu pasir, langit, dan roh-roh leluhur mereka. Citra terpesona oleh cerita-cerita tentang arsitektur mereka yang unik, rumah-rumah dari lumpur dan jerami yang seolah tumbuh dari dinding tebing. Lumbung-lumbung padi dengan pintu berukir simbol kosmik. Dan Toguna, rumah pertemuan para tetua yang atapnya terbuat dari tumpukan tebal batang millet. Namun, yang paling memikat hasrat seniman dan penjelajahnya adalah Dama, upacara pemakaman agung yang melibatkan tarian topeng yang spektakuler. Topeng-topeng kanaga yang menjulang ke langit. Para penari di atas panggung bambu yang lincah, dan ritus-ritus yang diyakini dapat mengantarkan jiwa orang mati ke alam baka. Semua itu adalah sebuah epos kehidupan yang ingin ia rekam dengan segenap jiwa raganya, sebelum zaman menelannya. Seperti biasa, kedua orang tua Citra memberikan dukungan tanpa syarat untuk petualangan putri tunggal mereka. Tentu saja, sebagai orang tua, hati mereka diliputi kekhawatiran. Namun, mereka mengenal api semangat yang menyala-nyala di mata putri mereka, dan tekad baja yang tak terpatahkan. Mereka hanya bisa menepuk punggungnya dengan lembut dan membisikkan doa. Ayahnya, seorang pensiunan dosen filsafat yang telah mendedikasikan hidupnya untuk mendidik, memegang bahu putrinya sebelum ia berangkat. "Citra, anakku," katanya dengan suara rendah dan mantap. "Jalan apapun yang kau pilih, ayah akan selalu percaya padamu. Tapi ingatlah satu hal, tak peduli betapa berharganya gambar atau cerita yang kau kejar, tidak ada yang lebih berharga dari keselamatan dan kesehatanmu sendiri. Jangan pernah lupakan itu, bahkan untuk sesaat." Ibunya, seorang perajin batik yang jemarinya telah menarikan ribuan corak indah di atas kain,
menyelipkan sebuah kantong jimat kecil yang dijahitnya sendiri ke dalam saku ransel putrinya yang sudah usang. Matanya berkaca-kaca. Pergilah dengan raga yang sehat dan hati yang tenang, nak. Ibu akan berdoa siang dan malam agar kau kembali sebagai penutur kisah paling bahagia di dunia. Cinta yang tak lekang oleh waktu dan kepercayaan tanpa syarat dari kedua orang tuanya adalah bekal terkuat bagi Citra. Itu memberinya keberanian untuk menaklukkan jalan terjal manapun dan menjadi kekuatan yang menopangnya di tanah asing. Perjalanan menuju jantung negeri Dogon jauh lebih berat dari yang ia bayangkan. Setelah mendarat di Bamako, ibu kota Mali yang riuh, ia menghabiskan beberapa hari untuk beradaptasi dengan iklim yang panas menyengat dan mempersiapkan perbekalan terakhir. Ia mengunjungi sebuah pusat kebudayaan kecil di sana, memperdalam pemahamannya tentang keragaman etnis di Mali dan filosofi hidup suku Dogon yang kompleks. Melalui telepon satelit yang sinyalnya timbul tenggelam, ia mengabari orang tuanya tentang keselamatannya. Setiap kali mendengar suara putrinya yang ceria dan bersemangat, mereka bisa bernapas lega sejenak. Namun setelah telepon ditutup, malam-malam panjang kembali mereka lalui dengan cemas, memikirkan putri tunggal mereka yang sendirian di negeri antah berantah. Dari Bamako, ia menumpang sebuah bas tua menuju Mopti, kota pelabuhan di tepi sungai Niger. Dari sana, ia menyewa sebuah perahu pinase untuk menyusuri sungai, sebelum akhirnya berganti dengan mobil jeep 4x4 yang membawanya melintasi dataran Sahel yang kering. Kerontang, ketika jalanan aspal berakhir, petualangan sesungguhnya dimulai. Bersama seorang pemandu lokal, ia harus berjalan kaki selama berhari-hari, menyusuri jalur-jalur sempit yang menempel di tepi tebing curam. Desa yang menjadi tujuannya adalah salah satu yang paling terpencil. Sebuah permukiman bernama Kanikombol, yang terisolasi oleh ngarai-ngarai dalam dan tebing-tebing terjal. Hanya ada desas-desus samar yang terbawa angin, bahwa di sanalah para tetua penjaga tradisi paling murni tinggal, mempraktikkan ritus-ritus rahasia yang tak pernah terungkap ke dunia luar. Citra, seperti tokoh dalam legenda kuno, mempertaruhkan segalanya untuk menemukan kebenaran di balik desas-desus itu, melangkah menuju tanah terlarang tersebut. Bab 2. Kesalahan fatal di ambang pintu suci. Hanya beberapa jam sebelum mencapai Kanikombol, di tengah labirin tebing yang membingungkan, Citra akhirnya tersesat. Pemandu lokal yang menemaninya, setelah menerima bayarannya, menolak untuk melangkah lebih jauh. Lembah itu dikuasai oleh roh-roh yang kuat, katanya dengan mata penuh ketakutan. Memasuki wilayah suci mereka tanpa izin adalah mencari mati. Aku tidak akan mempertaruhkan nyawaku. Ia berbalik dan pergi, meninggalkan Citra sendirian. Ditinggalkan di tengah belantara batu, Citra hanya bisa mengandalkan keberanian dan kompasnya. Kabut debu tipis dan aroma tanah kering memenuhi udara. Namun, tebing-tebing yang seolah tak berujung dan jalur setapak yang bercabang-cabang membuatnya kehilangan arah. Beberapa hari ia berkelana, persediaan airnya menipis, tenaganya terkuras. Suatu sore, saat ia beristirahat di bawah naungan sebuah batu besar, ia merasakan getaran samar di tanah dan tergelincir di atas kerikil lepas. Ia jatuh terguling menuruni lereng yang curam. Beruntung,
Semak belukar yang lebat menahan tubuhnya dari benturan fatal. Tetapi pergelangan kaki kirinya terkilir parah, membuatnya hampir tak bisa berjalan. Lebih buruk lagi, dalam insiden itu, kotak pembeku jiwa kesayangannya hancur, bersama dengan sebagian besar peralatan catatannya. Telepon satelitnya pun mati total. Semua koneksi dengan dunia luar terputus. Langit serasa runtuh menimpanya. Keputusasaan yang pekat mulai merayapinya. Tapi Citra menolak untuk menyerah. Ia mematahkan dahan pohon yang kokoh untuk dijadikan tongkat. Merobek ujung bajunya untuk membebat pergelangan kakinya yang bengkak. Lalu dengan gigi terkatup, ia memaksa dirinya untuk bangkit. Berapa lama ia berjalan terlatih-tatih, ia tak tahu. Rasa haus yang membakar, perut yang melilit karena lapar, dan nyeri yang menyengat di sekujur tubuh membuat kesadarannya mulai memudar. Tepat ketika ia merasa akan pingsan, ia mendengar sesuatu. Samar-samar dari kejauhan, terdengar suara genderang yang ritmis dan nyanyian serak sekelompok pria. Manusia. Ada manusia di sana. Dengan sisa-sisa tenaga terakhirnya, ia menyeret tubuhnya ke arah suara itu. Ketika ia menyingkap tirai dedaunan kering, sebuah pemandangan yang luar biasa terbentang di hadapannya. Di sebuah pelataran luas berpasir kemerahan, dikelilingi oleh rumah-rumah lumpur dan lumbung-lumbung berukir yang menempel di dinding tebing. Sebuah upacara sakral sedang berlangsung. Di tengah-tengah desa, berdiri pilar-pilar kayu raksasa yang diukir dengan wajah-wajah leluhur yang agung, simbol suci para Nomo. Dan di antara pilar-pilar itu, 17 pria sedang menari dalam sebuah formasi yang khusyuk dan bertenaga. Tubuh mereka digambari pola-pola geometris dengan tanah liat putih dan oker merah. Kepala mereka dihiasi bulu-bulu burung yang eksotis dan ornamen dari biji-bijian. Beberapa dari mereka mengenakan topeng kayu yang luar biasa besar dan rumit, merepresentasikan hewan, roh, atau konsep abstrak dari kosmos mereka. Gerakan mereka seolah menyatu dengan bumi, dan nyanyian mereka bergema rendah dan dalam, seperti detak jantung tebing itu sendiri. Itu adalah tarian Dhamma. Kemunculan Citra yang tiba-tiba menghentikan ritus suci itu. Para penari serentak membeku. Musik berhenti. Keheningan yang mencekam menggantikan nyanyian mereka. 17 pasang mata menatapnya. Tajam dan menusuk seperti mata elang yang menemukan penyusup di sarangnya. Sorot mata mereka adalah campuran dari keterkejutan, kemarahan karena ruang dan waktu paling sakral mereka telah dilanggar, ketidakpercayaan mendalam terhadap orang asing, dan kewaspadaan purba terhadap sesuatu yang tak dikenal. Darah Citra serasa membeku. Ia sadar telah melakukan kesalahan yang tak termaafkan. Ia merasakan dengan segenap tulangnya bahwa tempat ini jauh lebih berbahaya dan terikat oleh aturan-aturan tak tertulis yang ketat daripada yang pernah ia bayangkan. Pada saat itu, seorang pria yang tampak paling tua dan berwibawa di antara mereka melangkah maju. Hiasan di kepalanya lebih besar dan megah dari yang lain, menandakan statusnya sebagai pemimpin. Wajahnya dipenuhi kerutan dalam seperti kulit pohon baobab tua, tetapi matanya bersinar tajam dan dalam seperti bintang di langit malam. Terpancar dari dirinya sebuah kekuatan tak kasat mata yang seolah mampu menembus selubung jiwa. Dialah Ogoté Meli, pemimpin spiritual dan kepala desa Kani Kombol.
Ia menatap Citra dari ujung rambut hingga ujung kaki. Tatapannya begitu intens seolah sedang membaca seluruh riwayat hidupnya. Lalu, dengan suara yang rendah, berat, namun anehnya memiliki getaran yang menenangkan, ia mengucapkan kata-kata dalam bahasa Dogon kuno yang tak dimengerti Citra. Dalam suaranya, tidak ada kemarahan atau permusuhan, melainkan kesedihan yang mendalam dan sebersit rasa iba. Seolah sedang menatap seekor anak hewan malang yang tersesat. Bab 3, Tahanan di Pondok Sunyi. Atas perintah Ogotem Meli yang tegas namun penuh teka-teki, Citra digiring oleh dua pemuda desa ke sebuah pondok kecil dan tua di pinggir desa. Ia ditinggalkan sendirian di dalamnya. Di luar pintu, dua pemuda tegap berjaga siang dan malam dengan tombak tajam di tangan. Melalui bahasa isyarat dan gambar-gambar yang digoreskan di tanah, ia akhirnya mengerti bahwa ia telah melanggar tabu paling suci di desa itu. Ia harus tetap di dalam pondok sampai upacara pemurnian khusus untuk seluruh desa selesai dilaksanakan. Ia dilarang berbicara dengan siapapun atau melangkah keluar. Selama berhari-hari, ia harus bertarung melawan kegelapan, keheningan, dan kesepian yang menyiksa. Namun, bahkan dalam situasi tanpa harapan itu, Citra tidak pernah memadamkan apinya. Ia mengerahkan seluruh pengetahuannya dan daya observasinya yang tajam untuk mencoba memahami desa misterius ini, orang-orangnya yang penuh teka-teki, dan tabu ketat yang mengelilingi mereka. Di tengah keterasingannya, seorang pemuda mulai membawakannya makanan pada waktu yang telah ditentukan setiap hari. Namanya Kwame, usianya sekitar 25 tahun. Tubuhnya liat dan kencang, hasil tempaan matahari sahal dan kerja keras di tebing. Matanya dalam dan jernih seperti langit malam, memberinya pesona yang langka. Ia adalah seorang pemahat kayu yang ulung dan salah satu penari utama dalam upacara-upacara penting. Awalnya, Kwame bersikap sangat formal dan waspada, seolah sedang berhadapan dengan seorang tahanan berbahaya. Tetapi hari demi hari, saat ia mengantarkan makanan semangkuk bubur millet dan susu kambing mata, mereka bertemu sejenak. Melalui isyarat-isyarat canggung dan beberapa patah kata, mereka mulai berkomunikasi. Perlahan tapi pasti, Kwame mulai membuka gerendel di hatinya saat melihat ketulusan, kecerdasan, dan di atas segalanya, kerendahan hati Citra yang tulus ingin belajar dan menghormati budaya mereka. Ternyata, Kwame adalah satu-satunya orang di desa yang bisa sedikit memahami dan berbicara bahasa dunia luar, bahasa Prancis, peninggalan kolonial. Dengan sangat hati-hati, agar tidak diketahui oleh yang lain, ia mulai menceritakan kepada Citra tentang tabu dan makna di balik tradisi mereka. Ia berkisah tentang roh-roh yang mendiami tebing, sungai, dan pohon baobab suci. Dengan penuh rasa hormat dan kekaguman, Citra pun membalasnya dengan menceritakan kisah hidupnya tentang dunia yang jauh di seberang lautan, dan tentang mimpinya yang membawanya ke tempat berbahaya ini. Percakapan mereka, meskipun terkadang menimbulkan kesalahpahaman karena jurang budaya yang besar, secara perlahan namun pasti menumbuhkan benih kepercayaan dan ikatan kemanusiaan yang mendalam. Akhirnya, upacara pemurnian yang panjang dan khusyuk itu selesai. Ogotem Meli memanggil Citra untuk menghadapnya lagi, dengan tatapan yang lebih dalam dari sebelumnya.
Ia menatap wajah Citra lama sekali sebelum akhirnya membuka mulutnya. Wanita asing dari seberang lautan, katanya. Kali ini melalui Kwame yang menerjemahkan dengan terbata-bata. Kau telah melanggar tabu terbesar kami. Dosamu sangat besar. Tetapi, aku melihat di dalam matamu tidak ada niat jahat atau rasa tidak hormat. Melainkan rasa ingin tahu yang murni dan keinginan tulus untuk belajar. Aku juga merasakan firasat aneh, bahwa kehadiranmu mungkin akan membawa angin baru bagi desa kami. Mungkin roh leluhur kami sendirilah yang menuntunmu ke sini. Ia berhenti sejenak, menatap langit. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Jika kau bersumpah di hadapan pilar suci Nomo ini, bahwa kau akan sungguh-sungguh menghormati adat kami, mempelajari cara hidup kami, dan tidak akan pernah membocorkan rahasia desa ini kepada dunia luar, maka aku akan menerimamu sebagai tamu di desa Kani Kombol. Tapi jika kau melanggar sumpah itu, kau tidak akan bisa lari dari murka leluhur kami dan roh-roh tebing ini. Di hadapan pernyataan khidmat Ogotem Meli, Citra tanpa sadar berlutut. Dengan suara gemetar namun menatap lurus ke mata sang kepala suku. Ia mengucapkan sumpahnya dengan segenap hati. Ia menerima semua syarat itu. Dan akhirnya mengambil langkah pertamanya untuk diakui sebagai bagian dari Kani Kombol. Namun, tidak semua orang yakin. Seorang dukun tua, penasihat seumur hidup Ogotem Meli yang bernama Nomo, terus menatapnya dengan mata tajam penuh curiga. Ia mengawasi setiap gerak-gerik Citra. Ia sangat yakin bahwa orang asing ini, cepat atau lambat, akan membawa bencana besar bagi desa yang damai itu. Di tengah harapan dan kecurigaan, sambutan hangat dan kewaspadaan yang saling berkelindan, Citra sering terjaga di malam hari, merenungkan apakah ia benar-benar bisa mewujudkan mimpinya dan diterima sebagai bagian sejati dari tanah asing ini. Bab 4, Belajar menjadi bagian dari tebing. Setelah mendapat izin bersyarat dari Ogotem Meli, Citra mulai belajar tentang segala hal di Kani Kombol seperti seorang anak yang baru lahir. Meskipun canggung dan tidak nyaman berada di desa yang saat itu hanya dihuni oleh para pria para wanita dan anak-anak sedang berada di kamusiman di dataran bawahnya mendekati semuanya dengan semangat positif dan kemampuan beradaptasi yang luar biasa. Ia bangun setiap pagi oleh suara langkah-langkah pria yang menuruni tebing untuk bekerja di ladang bawang mereka yang kecil. Di malam hari, ia akan duduk di tepi api unggun, mendengarkan percakapan mereka yang tak ia mengerti dan nyanyian-nyanyian mereka yang syahdu. Kwame menjadi pemandu terbaik dan paling sabar baginya. Kwame mengajarinya dasar-dasar bahasa Dogon dan, yang lebih penting, filosofi mendalam di balik cara hidup mereka yang menyatu dengan alam. Ia menjelaskan bahwa sebelum menebang sebatang pohon pun, mereka harus memanjatkan doa untuk meminta izin pada roh penunggunya. Ketika berburu, mereka hanya mengambil apa yang mereka butuhkan dan selalu berbagi dengan seluruh komunitas. Citra mendengarkan dengan saksama, menyadari bahwa setiap aspek kehidupan mereka dilandasi oleh rasa hormat dan syukur yang mendalam terhadap alam. Ia merasa sangat tersentuh. Citra tidak lagi hanya berdiam di podoknya. Ia mulai mengikuti para pria dan mencoba membantu pekerjaan mereka, meskipun sering kali kikuk. Ia mencoba membantu Kwame di ladang bawang.
atau mengamati dengan takjub saat para pria menguliti hasil buruan. Tentu saja, awalnya semua terasa asing dan sulit. Ia pernah terjatuh saat mencoba mengangkat batang kayu yang berat, atau tangannya tergores daun-daun tajam. Namun, ia tidak pernah mengeluh. Malah, ia menertawakan kecerobohannya sendiri dan mendekati para pria tanpa ragu untuk belajar lebih banyak. Sikapnya yang jujur dan apa adanya itu perlahan-lahan meluluhkan hati para pria lain yang semula hanya mengamatinya dari jauh. Mereka mulai menyapanya atau menawarkan bantuan kecil. Suatu hari, seorang pria parubaya berwajah sangar tanpa kata-kata menyodorkan buah baobab matang padanya. Di hari lain, seorang pemuda pemahat memberinya patung kecil yang indah sambil tersenyum malu-malu. Namun, kedamaian itu tidak berlangsung lama. Kekhawatiran Dukun Nomo seolah menjadi kenyataan ketika serangkaian peristiwa sial mulai menimpa desa. Pertama, sumur satu-satunya sumber air minum desa. Tiba-tiba debitnya menyusut drastis. Dan dalam beberapa hari hampir kering total. Ini adalah pertanda buruk, karena musim kemarau baru saja dimulai. Berikutnya, setiap malam terdengar suara-suara aneh dari hutan di sekitar desa. Suara yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. Membuat semua orang gelisah. Puncaknya, beberapa lumbung padi suci yang dijaga ketat tiba-tiba ditemukan dimasuki tikus. Merusak sebagian kecil persediaan gandum musim dingin. Seluruh desa diliputi kecemasan dan ketakutan. Dukun Nomo segera mengambil kesempatan ini. Dengan suara yang lebih keras dan mengancam dari sebelumnya, ia menunjuk Citra. Lihatlah, kepala suku Ogotemeli. Lihatlah, saudara-saudaraku, apa yang pernah kukatakan? Sejak perempuan asing ini menginjakkan kakinya di tanah suci kita, pertanda buruk mulai berdatangan. Dialah yang telah menodai roh leluhur kita dan memancing murka para penjaga tebing. Segera usir dia dari desa ini, atau kita semua akan binasa oleh kekeringan dan kelaparan. Petik 2. Teriakannya yang provokatif itu berhasil mempengaruhi sebagian warga desa yang hatinya sudah lemah. Karena rentetan musibah, mereka mulai menatap Citra dengan tatapan curiga dan benci. Citra merasa hancur, rasa ketidakadilan yang luar biasa menimpanya. Bersama dengan keputusasaan karena orang-orang yang mulai menerimanya kini mungkin akan berbalik memusuhinya. Ia ingin membela diri, tetapi bahasanya belum fasih. Dan di hadapan kepercayaan dan ketakutan mereka yang begitu dalam, kata-kata apapun terasa tak berdaya. Tepat pada saat itu, Kwame dengan gagah berani berdiri di hadapannya, melindunginya. Ia menghadap Dukun Nomo dan warga desa yang gelisah dengan suara yang tenang namun tegas. Dukun Nomo dan saudara-saudaraku, Citra bukanlah orang yang akan membawa celaka bagi kita. Kalian semua tahu betapa keras ia berusaha menghormati adat kita dan belajar dari kita. Sebelum kita menuduh bahwa semua ini adalah salahnya, kita harus mencari tahu penyebab sebenarnya. Jika kita gegabah mengusir orang yang tidak bersalah, itulah dosa yang lebih besar yang akan benar-benar mendatangkan murka para leluhur. Petik 2. Pembelaan Kwame yang berani itu membuat Ogotemeli berpikir keras. Setelah melalui perenungan panjang, ia mengangguk. Ia memutuskan untuk memberi Citra satu kesempatan lagi. Jika dalam waktu yang ditentukan,
Citra bisa membuktikan bahwa ia tidak bersalah dan menemukan penyebab sebenarnya dari semua kemalangan itu. Ia boleh tinggal. Jika tidak, ia harus meninggalkan Kani Kombol selamanya. Bab 5. Kebijaksanaan sang orang asing. Citra tidak bisa menyia-nyiakan kesempatan terakhirnya. Dengan bantuan setia Kwame, ia mulai bekerja seperti seorang detektif ulung, mengurai satu persatu benang kusut misteri itu. Pertama, sumur yang mengering. Dengan sisa-sisa kertas catatannya, ia dengan teliti mencatat perubahan ketinggian air dan kondisi lingkungan di sekitarnya. Ia teringat pelajaran geologi dasar dari ayahnya. Bersama Kwame, ia mendaki ke hulu sumber mata air di bagian atas tebing. Setelah menyusuri jalur yang sulit, mereka menemukan jawabannya. Bukan debit airnya yang berkurang. Sebuah longsoran batu kecil, hal yang biasa terjadi di tebing yang dipicu oleh getaran tanah beberapa waktu lalu, telah menimbun dan menyumbat sebagian aliran air bawah tanah sebelum mencapai sumur desa. Sepanjang malam, mereka berdua menggali bebatuan dan tanah dengan tangan kosong dan tongkat kayu. Keesokan paginya, air segar dan jernih kembali mengalir deras ke sumur desa. Kedua, suara-suara aneh di malam hari. Citra menyadari suara itu mirip dengan suara burung yang pernah ia dengar dalam sebuah film dokumenter. Suara itu hanya muncul pada musim-musim tertentu. Ia menunjukkan sketsa burung yang ia ingat dari film itu kepada pemburu tertua di desa. Setelah berpikir sejenak, pemburu tua itu mengangguk. Ia menjelaskan bahwa burung itu memang burung migran langka yang muncul saat pergantian musim. Menurut legenda kuno, kemunculannya adalah pertanda musim kemarau yang panjang akan segera berakhir dan musim hujan akan tiba. Burung itu sama sekali tidak berbahaya, justru merupakan pertanda harapan. Terakhir, lumbung yang dimasuki tikus. Ini adalah teka-teki yang paling sulit. Lumbung-lumbung itu dibangun di atas panggung batu yang tinggi untuk mencegah hama. Citra dan Kwame memeriksa setiap lumbung dengan teliti. Akhirnya, di salah satu tiang penyangga lumbung yang rusak, Citra menemukan jejak cakaran dan retakan yang tidak biasa. Ia menyadari bahwa bukan tikus biasa yang masuk, melainkan sejenis musang tebing yang lebih besar dan pandai memanjat, yang terdesak mencari makanan karena kekeringan mulai melanda. Mereka kemudian bekerja sama untuk memperbaiki tiang yang rusak dan memasang pelindung dari logam. Pipi hasil daur ulang kaleng bekas, sebuah ide dari Citra di semua tiang lumbung. Di hadapan semua bukti dan kebenaran yang terungkap, Dukun Nomo tidak bisa berkata apa-apa lagi. Wajahnya menunjukkan campuran rasa malu, kebingungan karena dunia sihir dan kepercayaannya yang selama ini ia anut ternyata tidak bisa menjelaskan segalanya, dan kekaguman yang terpaksa pada kecerdasan dan keberanian wanita asing itu. Warga desa yang tadinya menatap Citra dengan curiga, kini menundukkan kepala karena malu dan rasa bersalah. Ogotemeli memegang tangan Citra, mengucapkan permintaan maaf dan terima kasih yang tulus. Nona Citra, katanya melalui Kwame, kami telah berbuat bodoh. Kebijaksanaan dan keberanianmu telah menyelamatkan desa kami sekali lagi. Mulai sekarang, kau bukan lagi tamu. Kau adalah teman sejati dan keluarga kami, keluarga Kani Kombol. Melalui peristiwa ini,
Citra tidak hanya mendapatkan kepercayaan penuh dan mendalam dari penduduk desa, tetapi cintanya dengan Kwame juga tumbuh semakin kuat dan matang, tak tergoyahkan oleh cobaan apapun. Pengalaman melewati krisis bersama, di mana mereka saling mengandalkan dan menemukan jati diri masing-masing, telah mengikat jiwa mereka dengan benang yang tak terputuskan. Bab 6, Amarah Langit dan Pencarian Air Mata Leluhur. Ketika desa baru saja menemukan kembali ketenangannya, sebuah ancaman yang jauh lebih besar dan purba mulai mengintai. Langit yang selama berminggu-minggu berwarna biru pucat, kini mulai berubah menjadi kuning keruh. Angin yang bertiup membawa debu yang lebih pekat dan panas yang lebih menyengat. Kekeringan semakin parah. Para tetua desa menatap Cakrawala dengan cemas. Mereka tahu ini bukan sekadar musim kemarau biasa. Ini adalah habub, badai pasir dahsyat yang bisa menelan segalanya. Dan akhirnya, hari itu tiba. Sejak fajar, langit berubah menjadi gelap gulita, ditelan oleh dinding debu raksasa yang bergerak mendekat dengan suara gemuruh yang menakutkan. Siang hari terasa seperti malam paling pekat. Bau belerang dan debu mencekik pernapasan. Pasir panas turun seperti hujan, menutupi seluruh desa dengan lapisan tebal berwarna okel. Semua penduduk desa berlindung di dalam Toguna, rumah pertemuan para tetua yang paling kokoh. Ogotem Meli memimpin doa untuk menenangkan roh-roh angin. Tetapi amarah langit seolah menertawakan doa-doa mereka. Masalah paling kritis adalah air. Sumur desa yang baru saja diperbaiki kini kembali kering. Dan air yang tersisa di gentong-gentong tanah liat telah terkontaminasi oleh debu dan pasir. Tanpa air bersih, mereka tidak akan bisa bertahan lebih dari beberapa hari. Ogotem Meli mengumpulkan para pria dewasa dan berkata dengan suara berat, "Hanya ada satu jalan yang tersisa. Leluhur kita pernah bercerita tentang sebuah mata air tersembunyi. Air mata leluhur, di sebuah gua di balik ngarai paling dalam. Mereka berlindung di sana saat kekeringan besar di masa lalu. Jalan ke sana sangat berbahaya, apalagi saat roh angin sedang murka seperti sekarang. Tapi tempat itu adalah satu-satunya harapan kita untuk bertahan hidup." Kwame adalah yang pertama melangkah maju, matanya berkilat penuh tekad. "Aku akan pergi, kepala suku. Pilihkan aku saudara-saudara paling berani untuk menemaniku." Ia kemudian menoleh pada Citra, yang kini perutnya mulai membuncit. Tanda-tanda kehamilan mulai terlihat jelas. "Dan Citra, kau juga harus ikut. Kebijaksanaanmu akan sangat kami butuhkan." Meskipun sedang hamil muda dan berbahaya, Citra mengangguk. Ia tahu pengetahuannya bisa menjadi secercah cahaya di tengah krisis ini. Dan demi jabang bayi di dalam kandungannya, ia merasa harus berjuang untuk bertahan hidup. Ogotem Meli, setelah bergulat dengan batinnya, akhirnya menyetujui. Ia membentuk sebuah tim kecil yang terdiri dari Kwame, Citra, dan 5 pemuda terkuat desa untuk mencari mata air tersembunyi itu. Dukun Nomo, dengan wajah penuh penyesalan dan harapan, mendoakan kepergian mereka dengan segenap kekuatan batinnya. Perjalanan mereka adalah sebuah neraka. Pasir panas yang beterbangan menyakiti kulit mereka. Tanah bergetar oleh tiupan angin yang dahsyat. Mereka harus memanjat dan menuruni tebing-tebing licin, berpegangan pada akar-akar pohon yang rapuh. Hanya dengan berbekal legenda kuno dan insting.
Citra menggunakan semua pengetahuannya untuk membantu. Ia menunjukkan cara membuat filter kain sederhana untuk bernapas, mengidentifikasi jalur yang lebih aman dari longsoran, dan merawat luka-luka kecil rekan-rekannya dengan obat-obatan herbal yang ia pelajari dari ibu Kwame di masa lalu. Sementara itu, Kwame memimpin dengan keahliannya yang luar biasa dalam membaca medan dan bertahan hidup di alam liar. Keberanian dan ketenangannya menjadi pegangan bagi semua orang. Setelah berjalan tanpa henti selama 2 hari 2 malam, mereka akhirnya tiba di sebuah ngarai terpencil yang dikelilingi tebing terjal. Di sana, mereka menemukan mulut sebuah gua, pintu masuk menuju air mata leluhur. Tetapi yang menunggu mereka bukanlah harapan, melainkan keputusasaan lain. Pintu masuk gua itu tertutup total oleh bongkahan-bongkahan batu raksasa, hasil dari longsoran yang baru saja terjadi. Semua orang terduduk lemas, putus asa. Tapi Citra tidak menyerah. Ia memeriksa celah-celah bebatuan dengan teliti, dan menemukan rembesan air yang sangat kecil. "Ada air di dalam," serunya. Dengan sisa-sisa tenaga terakhir, ia dan Kwame mulai menggali dengan tangan mereka. Melihat itu, para pemuda lainnya bangkit, semangat mereka kembali menyala. Mereka semua bekerja sama, menggali, mendorong, dan menyingkirkan bebatuan. Entah berapa lama waktu berlalu. Akhirnya, sebuah keajaiban terjadi. Sebuah lubang kecil berhasil mereka buat. Dan dari dalamnya, air sebening kristal dan sedingin es menyembur keluar. Mereka semua berpelukan dan bersorak-sorai. Tepat pada saat itu, tanah kembali bergetar hebat. Bebatuan tajam berjatuhan dari langit-langit gua. Tanpa berpikir sedetik pun, Kwame melompat dan mendekap Citra, melindungi tubuhnya dengan punggungnya sendiri dari hujan batu. Momen mengerikan itu berlalu. Keduanya selamat, tetapi punggung Kwame penuh dengan luka gores yang berdarah. Citra menangis sambil membersihkan lukanya. Kwame justru tersenyum lembut, memegang tangannya. "Tidak apa-apa, Citra. Luka seperti ini bukan apa-apa, selama kau dan bayi kita selamat." Di matanya yang dalam, hanya ada cinta dan pengabdian tanpa batas untuk Citra dan anak mereka. Citra mengelus pipinya yang kasar dan berbisik dengan suara bergetar. "Kwame, kau adalah penyelamat hidupku. Kau adalah segalanya bagiku. Aku tidak akan bisa selamat tanpamu. Aku mencintaimu dengan segenap jiwaku. Di tengah badai pasir dan ancaman kematian. Di dalam gua yang menjadi saksi bisu. Mereka mengikrarkan sumpah cinta mereka yang paling murni dan kuat. Cinta mereka, seperti jantung tebing Bandiagara itu sendiri, adalah api abadi yang tak akan pernah padam oleh cobaan apapun." Bab 7. Lahirnya Sang Pembawa Air. Air bersih yang mereka bawa kembali menjadi harapan berharga bagi Kani Kombol. Namun, badai pasir belum sepenuhnya reda, dan situasi desa masih genting. Saat itulah, ancaman lain muncul dari dataran rendah. Seorang kepala suku sekaligus dukun dari klan saingan, Banzumena, mendengar kabar tentang kesulitan yang dialami Kani Kombol. Banzumena adalah pria yang ambisius dan licik. Ia sudah lama mengincar pengaruh spiritual Ogotemeli. Ia melihat krisis ini sebagai kesempatan emas. Ia datang ke perbatasan wilayah Kani Kombol bersama para pengikutnya.
menyebarkan desas-desus bahwa Ogoté Meli telah kehilangan restu para leluhur karena mempercayai wanita asing. Ia menantang Ogoté Meli untuk melakukan duel ritual. Siapa yang bisa memanggil hujan lebih dulu? Dialah pemimpin sejati negeri Dogon. Ogoté Meli tidak punya pilihan selain menerima tantangan itu untuk menjaga kehormatan desanya. Tepat ketika ritual penantangan itu akan dimulai, di tengah ketegangan yang memuncak antara kedua kubu, sebuah peristiwa tak terduga terjadi. Citra, yang berdiri di antara para pria Kani Kombol, tiba-tiba merasakan sakit yang luar biasa di perutnya. Ia menjerit dan jatuh terduduk. Air ketubannya pecah. Ia akan melahirkan. Seluruh ketegangan seketika buyar. Kwame berlari ke sisinya dengan wajah pucat pasi. Ogoté Meli pun tampak panik. Bahkan Banzumena dan pengikutnya terdiam, terpaku oleh situasi yang tak terduga itu. Pada saat yang genting itu, sebuah keajaiban lain terjadi. Dari jalur tebing yang tersembunyi, muncul Yasama, Ibu Kwame, bersama beberapa wanita tetua lainnya. Mereka adalah para wanita desa yang kembali lebih awal dari kamp musiman setelah mendengar kabar tentang badai. Yasama adalah seorang bidan yang paling dihormati, yang telah membantu kelahiran hampir semua orang di desa itu. Dengan tenang dan cekatan, ia mengambil alih situasi. Citra segera dibawa ke pondok yang paling bersih. Di dalam, perjuangan sengit antara hidup dan mati untuk menyambut kehidupan baru dimulai. Di luar, pertarungan untuk nasib Kani Kombol terhenti. Di hadapan peristiwa kelahiran yang agung dan sakral, ambisi dan sihir hitam Banzumena seolah kehilangan kekuatannya. Para pengikutnya pun mulai merasa ragu. Hati mereka tersentuh oleh keajaiban kehidupan yang akan segera tiba. Setelah perjuangan yang panjang, tepat saat fajar pertama mulai menyingsing dan badai pasir akhirnya mereda, tangisan pertama bayi yang nyaring dan kuat menggema di seluruh Kani Kombol. Seperti lonceng kemenangan, seorang bayi laki-laki yang sehat dan tampan telah lahir. Yasama meletakkan bayi mungil itu di dada Citra yang bersimbah peluh dan air mata. "Kau berhasil, putri pemberani dari negeri seberang," bisiknya. "Anak ini bukan anak biasa. Ia lahir dari badai dan kekeringan. Ia adalah harapan dan berkah baru bagi tanah ini." Kwame memeluk istri dan putranya secara bergantian, air mata haru mengalir di pipinya. Ogoté Meli dan seluruh pria desa mengangkat tangan ke langit, memanjatkan syukur kepada Ama, Sang Pencipta, dan roh-roh leluhur. Kelahiran itu bukan sekadar kelahiran seorang bayi. Itu adalah kemenangan cinta dan harapan atas segala keputusasaan dan ancaman. Itu adalah janji akan masa depan yang cerah bagi Kani Kombol. Seolah menjawab tangisan sang bayi, awan gelap mulai berkumpul di langit yang kini bersih. Dan tak lama kemudian, tetes-tetes hujan pertama dalam berbulan-bulan mulai jatuh ke tanah yang haus. Keajaiban itu menyempurnakan segalanya. Kekuatan Banzumena hancur total. Dengan rasa malu, ia dan para pengikutnya menyelinap pergi dalam kegelapan. Citra menatap suaminya, lalu pada bayi mungil di dekapannya. Mereka memberinya nama yang merupakan perpaduan dua dunia, Jelani Banyu. Jelani, sebuah nama dari Afrika yang berarti perkasa. Dan Banyu, kata dari tanah air Citra yang berarti air. Sang perkasa yang membawa air.
Di Kani Kombol, era baru yang penuh kedamaian dan harapan telah dimulai. Dan tangisan nyaring Jelani Banyu, sang pembawa air, bergema di bawah langit biru Mali. Sebagai genderang pembuka dari sebuah legenda yang baru saja dimulai. Epilog, gema dua dunia di atas tebing. Tahun-tahun berlalu seperti aliran sungai Niger. Kani Kombol, di bawah kepemimpinan bijaksana Ogotem Meli dan dengan inspirasi dari Citra serta energi dari generasi muda seperti Kwame, berubah menjadi sebuah komunitas yang makmur dan damai. Mereka berhasil memadukan tradisi leluhur dengan pengetahuan baru secara harmonis. Kisah keberanian Citra dan kelahiran ajaib putranya menyebar ke seluruh negeri Dogon. Berita itu, melalui surat-surat yang akhirnya berhasil Citra kirimkan, sampai ke telinga orang tuanya di Indonesia. Dengan bantuan mereka dan beberapa organisasi kebudayaan internasional, sebuah proyek besar dimulai. Suara dari Tebing. Proyek ini bertujuan untuk mendokumentasikan dan melestarikan warisan budaya Dogon yang kaya. Para pengrajin desa, dipimpin oleh Kwame, mulai mengukir kisah-kisah mereka mitologi penciptaan, sejarah desa, hingga kisah tentang badai pasir dan kelahiran Jelani Banyu di atas pintu-pintu lumbung dan panel-panel kayu. Menciptakan sebuah kronik visual yang megah. Citra bertindak sebagai kurator dan penulis, mencatat setiap makna di balik simbol dan cerita. Sebuah lokakarya koperasi didirikan. Mereka memproduksi kain bogolan vini, kain lumpur, yang indah dan replika ukiran kecil, yang kemudian dijual melalui jalur perdagangan adil. Pendapatan dari koperasi ini digunakan untuk membangun sekolah kecil, perpustakaan, dan fasilitas air bersih untuk seluruh komunitas. Anak-anak muda kini memiliki kebanggaan baru terhadap budaya mereka dan memiliki masa depan yang lebih cerah. Ketika Jelani Banyu tumbuh menjadi seorang anak laki-laki berusia 5 tahun yang cerdas dan sehat. Orang tua Citra akhirnya melakukan perjalanan jauh dari Indonesia untuk mengunjungi putri, menantu, dan cucu mereka. Perjalanan itu sangat melelahkan bagi pasangan sepuh itu. Tetapi semua kelelahan itu lenyap seketika saat mereka melihat putri mereka berlari menyambut. Dengan senyum cerah, menantu mereka yang gagah dan penuh hormat. Dan cucu mereka yang menggemaskan. Selama beberapa minggu, mereka tinggal di Kani Kombol, merasakan secara langsung dunia baru putri mereka yang menakjubkan. Mereka melihat wajah putri mereka yang bersinar penuh kebahagiaan, menantu mereka yang bijaksana dan kuat, dan cucu mereka yang lincah, yang bisa menyanyikan lagu Nina Bobo dalam bahasa Indonesia dan menceritakan legenda Dogon dengan sama fasihnya. Ayah Citra, sang filsuf, menemukan esensi kebahagiaan sejati yang selama ini ia cari dalam buku-buku. Kini hidup dan bernapas dalam kehidupan sederhana namun kaya makna di desa itu. Ibunya, dengan berlinang air mata, memeluk putrinya, sepenuhnya yakin bahwa pilihan hidup putrinya adalah jalan yang paling benar dan indah. Suatu malam, di bawah taburan bintang galaksi Bima Sakti yang tampak begitu dekat, Citra berdiri di tepi tebing bersama Kwame dan Jelani Banyu. Langit begitu jernih, dan dari kejauhan terdengar alunan musik ritmis dari perayaan desa. Ia menyandarkan kepalanya di bahu Kwame yang kokoh. Kwame menggenggam tangannya dengan hangat. Jelani Banyu,
Di antara mereka, menunjuk gugusan bintang dan berceloteh riang. Citra memejamkan mata, merasakan kedamaian yang meluap-luap dan rasa syukur yang tak terhingga. Perjalanannya yang penuh liku. Dari jalanan Jakarta yang ramai hingga ke tebing terpencil ini, adalah sebuah takdir yang penuh cobaan, ketakutan, dan air mata. Namun, di balik semua itu, ada cinta yang ajaib, harapan yang tak pernah padam, dan keindahan ikatan manusia yang melampaui segala perbedaan. Ia akhirnya mengerti, kebahagiaan sejati tidak ada di tempat yang jauh atau istimewa. Kebahagiaan ada di sini, di setiap napas yang ia hembuskan bersama orang-orang yang ia cintai. Di setiap momen sederhana yang berharga ini. Angin malam dari Sahel membisikkan sebuah lagu kuno. Itu adalah nyanyian kehidupan yang tumbuh dari amarah alam. Nyanyian cinta yang menyatukan dua dunia. Dan sebuah kidung agung tentang semangat manusia yang mampu mengubah keputusasaan menjadi harapan. Kisah mereka bukanlah sebuah akhir. Itu adalah awal dari sebuah legenda yang paling indah, yang akan terus bergema di hati setiap orang, meninggalkan percikan api hangat yang tak akan pernah padam. Janji tebing dan nyanyian angin itu akan abadi selamanya.